Pak Budi, ini mengamati terkait kekeringan yang terjadi di mana-mana, banyak yang merefleksikan memang karena dampak dari siklus El Nino yang terjadi. Bagaimana pantauan BRIN di lapangan terkait ketersediaan infrastruktur perairan khususnya untuk pertanian yang mana ada embung, waduk dan juga danau. Silakan Pak Budi. Ya, baik Mas Bram, pemirsa semua, kebetulan beberapa bulan yang lalu saya ke Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang. Memang dampak El Nino ini berpengaruh terhadap ketersediaan air, tapi sebetulnya khususnya untuk di daerah-daerah yang non irigasi. Untuk yang daerah irigasi, lahan beririgasi, umumnya mungkin terjadi di beberapa sawah yang berada di ujung daerah irigasi atau disebut tail irrigated. Jadi lahan-lahan yang berada di ujung, sehingga air sudah habis karena kondisi infrastruktur infrastruktur jaringan irigasi yang sudah perlu beberapa perbaikan, menyebabkan banyak kehilangan sehingga tidak terbagi. Tapi secara garis besar mungkin karena juga tahun ini kan kejadiannya El Nino dengan intensitas yang lemah, sehingga mungkin ada kejadian tapi sifatnya tadi lebih banyak karena spot-spot di beberapa daerah. Ya tentunya tak ada hujan pasti akan mengalami kondisi yang sangat parah, atau di daerah irigasi tapi yang berada di ujung daerah irigasi. Sedangkan kalau daerah irigasi yang sumber airnya dari bendungan, kemungkinan masih terpenuhi kebutuhan airnya. Seperti contohnya di lahan sawah di kawasan Jatiluhur. Itu umumnya karena sumbernya dari bendung Jatiluhur. Insya Allah air akan terpenuhi kebutuhan air selama musim kemarau dan selama kejadian El Nino. Jadi sekali lagi bahwa pantauan kita memang dampak El Nino tahun ini tidak begitu mengkhawatirkan, karena memang sifat El Nino-nya sendiri yang moderat, dan juga dengan banyaknya bangunan-bangunan irigasi itu bisa mengurangi dampak yang terjadi akibat. Oke, baik. Kalau Begitu. misalnya memang tidak terpengaruh begitu ya, karena memang infrastrukturnya Anda katakan tadi masih cukup baik untuk perairan, sebetulnya langkah mitigasi dari BRIN sendiri seperti apa Pak Budi? Yang kiranya juga apabila nantinya El Nino ternyata secara termin waktunya dapat saja bisa lebih panjang waktunya sehingga juga dapat mengikis pasokan air di embung, waduk dan juga danau, ini langkah mitigasinya seperti apa Anda dari BRIN? Jadi sebetulnya kan kalau informasi dari BMKG, El Nino tahun ini masih akan berlanjut hingga akhir Desember dan bahkan hingga Januari atau Februari ya, walaupun dengan intensitas yang makin melemah, dan tentunya ini memang akan berpengaruh terhadap pasokan air irigasi terutama dari sungai-sungai yang sumber airnya tidak begitu besar, karena tidak semua daerah sawah, lahan sawah yang mendapat air dari irigasi itu pada saat kemarau airnya melimpah. Bahkan ada beberapa kasus daerah irigasi yang memanfaatkan air di sungai mengalami kering selama musim kemarau karena memang airnya tidak ada. Dan ini terjadi walaupun bukan kondisi dalam musim kemarau, selama musim kemarau. Dan ketersediaan air ini itu tadi untuk yang daerah-daerah irigasi strategis yang besar kemungkinan tidak bermasalah karena air tersimpan di dalam waduk sehingga bisa terjamin, apalagi untuk kondisi di Jatiluhur, irigasi di sana karena memang air merupakan air sisa buangan untuk menjalankan turbin elektrik. Saya belum mendapat informasi dari PJT 2 terkait kondisi waduk saat ini. Tapi sebetulnya kejadian yang sangat parah pernah terjadi di tahun 2010 kalau tidak salah.
itu peristiwanya bisa kekeringan atau juga intensitas hujan yang besar sehingga menyebabkan kondisi waduk dalam keadaan waspada. Tapi untuk tahun ini saya belum mendapat informasi langsung dari PJT terkait ancaman El Nino tahun ini yang diperkirakan cukup hanya moderat begitu. Eh, Memang dengan program Pak Jokowi yang selama kepemimpinan beliau menargetkan ada 61 bendungan yang akan dibangun. Sebelumnya hingga 2015 Kementerian PUPR telah membangun lebih kurang 185 bendungan dan bendungan, dan yang akan dibangun oleh PUPR selama masa kepemimpinan Pak Jokowi itu targetnya 61. Hingga 2022 ini sudah lebih kurang 36 yang dibangun. Baik. Bahkan di tahun 2022 ada 7 bendungan yang dibangun, ada di Jawa Barat, kemudian NTB, Jawa Timur, dan Sulut. Nah, tentunya kita berharap hingga 2025 kalau tidak salah itu target 61 bangunan itu bisa terpenuhi, sehingga ingin diprediksi akan mampu meningkatkan potensi produksi padi 2 juta ton per hektar.